Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, abil islami dina, abi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma rizukni fahma amin. Allahumma alimna ma yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini bisa kuliah lagi untuk mata kuliah kita mekanika. Mari kita senantiasa memohon kepada Allah semoga dibukakan pintu jaya kemudahan sehingga kita diberikan nikmat yang banyak mensyukurinya untuk menuntut ilmu Allah SWT. Baik, Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemarin terakhir sampai apa? Momen gaya di masih ingat? Materi terakhir kemarin tentang apa? Ya, jadi terima ini untuk menyelesaikan persamaan yang kita buat tadi. Ya. Baik. Kemarin terakhir kita bahas tentang momen couple ya. Momen gaya ya. Momen gaya, Pak. Momen gaya ini ya. Sudah selesai ya. Ini latihannya sudah bisa ya. Baik, kita mulai. Untuk saya share screen-nya. Ya, ini kan kemarin bahasan kita kemarin. Sekarang kita bahas pada momen couple. Baik, semua sudah melihat presentasi saya. Presentasi saya sudah kelihatan semua? Halo? Sudah, Pak. Ya, baik. Langsung saja. Jadi momen couple. Jadi apa itu momen couple? Jadi pada kemarin sudah saya berikan contoh-contoh tentang apa itu momen. Jadi misalkan ini
kita atau fenomena membuka atau mengunci atau mengencangkan baut dan baut, kita kadang menggunakan kunci tipe ini. Sehingga kita misalkan kita mau melepaskan ya, maka ini kayak F ini mendorong tersembunyi negatif, sedangkan F yang ini menarik dengan gaya F berlawanan terhadap min F, maka dinotasikan dengan bilangan negatif F dan min F yang menunjukkan bedanya arahnya yang tegak lurus. Maka momen couple itu adalah F dikalikan jarak antara dua sumber gaya tersebut. Jadi R-nya adalah A plus B dengan F min F dan F sebagai gaya aksi yang bekerja. Kemudian contoh yang berikutnya adalah seperti ini. Kelihatan jelas sekali. Misalkan kita memutar sebuah kemudi atau roda. Maka ini tangan kanan menarik, sedangkan tangan kiri mendorong ke F. Kalau kita buat ini sumbu F sumbu X positif, maka ini akan menuju ke sumbu X negatif. Jaraknya adalah 0,4 meter, maka inilah yang disebut dengan momen. Dan gaya dengan arah yang berkebalikan dan dipisahkan jauh secara sejauh D. Di sini kita 0,4. Maka ini yang disebut dengan momen couple. Apa arti couple? Couple itu artinya pasangan. Maka couple berpasangan, ini F ini min F. Maka dengan gaya seperti ini nanti bisa ya. Kemudian contoh yang lain misalkan ini memutar dari roda pos ini menggunakan dua kunci. Sedangkan lengannya diketahui 150, ini juga 150. Kemudian ada gaya min F dan gaya F. Yaitu gaya yang dibutuhkan untuk memutar mur ini. Maka kita bisa mendapatkan jaraknya, ini 150, ini 150. Jadi total jarak antara dua sumber gaya itu adalah 3, total jaraknya itu 300, karena jaraknya ini adalah dari min F ke F. Kemudian diputar dengan min F dan dengan F, maka akan berputar berlawanan jarum jam. Ya. Jadi momen couple itu didefinisikan sebagai gaya F dan gaya min F. Kemudian kita ambil jarak antara F dan min F dan kita ukur, maka itu yang disebut dengan D-nya. Ingat, untuk menentukan R atau jaraknya harus tegak lurus terhadap vektor. Makanya ada trik vektor-vektor yang tidak tegak lurus itu digunakan dengan vektor proyeksi supaya mendapatkan perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y sehingga mudah diselesaikan. Kemudian untuk momen couple itu memiliki atau kaidah tangan kanan seperti ini. Maka arah ke atas tuh jari jempol ini menunjukkan arah medan magnet. Kemudian arah jari tangan 4 ini menunjukkan arah dari medan yang atau momen yang ditimbulkan. Jadi F min F jaraknya terpisah D dan selalu tegak lurus. Jadi momen couple adalah M sama dengan F kali D. Apa F itu? F adalah gaya yang berbeda dikalikan terhadap jaraknya antara dua F tersebut. Ya. Jadi seperti ini. Misalkan ada sebuah kemudi ya, diameternya 0,4 meter.
Kemudian jaraknya 0,4. Kemudian pada kondisi kedua, tangannya akan didekatkan sehingga jaraknya menjadi 0,3 meter. Kalau ini 0,4, kalau ini 0,3, berarti lebih pendek. A torque or moment of 12 Newton meter is required to rotate the wheel. Which one of the two grips of the wheel above will require less force to rotate the wheel? Jadi, misalkan untuk memutar kemudah ini dibutuhkan 12 Newton meter. Maka yang mana dari gambar ini, kondisi ini, yang paling memungkinkan? Ya. Jadi, atau yang manakah dari dua kondisi tersebut, maka roda itu akan membutuhkan gaya yang lebih kecil untuk memutarnya. Apakah A atau B? Silakan. Dua kondisi tersebut, jika yang pertama jaraknya 0,4, yang kedua jaraknya 0,3. Pertanyaannya, mana yang lebih bagus, mana yang lebih optimal dari kondisi tersebut untuk dapat memutar roda atau memutar keran tersebut? Mana yang membutuhkan gaya yang lebih kecil? Silakan coba dipilih. Baik, silakan. Mana tadi? Tutup ya. Oh, bukan. Mana tadi? Momen couple. Loh, hilang. Momen couple. Nah, ini. Silakan. Silakan. Ada yang berdebat, silakan. Mana yang membutuhkan gaya yang lebih kecil? Manakah dari tersebut yang gayanya lebih kecil? Yang A atau B? Kalau A kenapa? Kalau B kenapa? Silakan. Enggak ada yang jawab.
Ada yang bisa. Mana bentuknya yang kecil atau B. Jika ada yang 4 din. Jadi pada gambar A. Gaya dikalikan jaraknya. Kalau ini kan konsepnya sama couple. Jadi F-nya selalu ada dua, kembar dan berlawanan arah. Jadi M adalah F kalikan D. Jika M yang dibutuhkan 12, sedangkan panjang dari wheel itu atau diameternya adalah 0,4, maka kita tinggal masukkan M sama dengan F kalikan D. Loh, tes. Assalamualaikum. Info nengok. Wis buyar tak kira. Wonge ngantuk. Wonge pure. Wis mari ta wis buyar ta. Wonge pure kan sing jawab. Ya enak wong iki. Kita lanjutkan ya. Saya putus dari tadi, putus tadi. Iya, Pak. Putus, Pak. Sampai mana saya putus tadi? Sudah lama? Sudah ada 5 menit putusnya? Sampai materi mana putusnya tadi? Ini sudah ini. Tadi. Sudah atau belum ini? Iya, Pak, itu, Pak. Halo? Ini sudah atau belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Ini belum juga. Bahas yang itu tadi, Pak. Itu belum dijelaskan, Pak. Ini belum toh? Loh, putusnya sudah lama toh? Ini tadi jelaskan ini saya. Bawahnya, Pak. Ya.
Silakan. Silakan jangan ditanyakan. Saya terakhir tadi bahas sampai yang mana? Saya bahas tadi sampai mana? Apakah ini sudah atau belum ini? Sudah, Pak. Bawahnya, Pak. Bawahnya, Pak. Nah, ini sudah. Slide keempat, Pak. Ini sudah. Ini sudah. Ini Bawahnya, sudah. Pak. Sudah. Nah, ini, Pak. Belum, Pak, ini, Pak. Slide keempat. Ini kan keempat. Ini. Atau ini. Belum, Pak. Belum. Ya. Of 12 Newton meter is required to rotate the wheel. Which one of the two grips of the wheel above will require less force to rotate the wheel? Jadi torsi untuk memutar roda tersebut dibutuhkan 12 Newton meter. Terus yang mana dari dua kondisi itu yang akan memberikan gaya atau gaya yang lebih kecil pada roda? Yang mana? Yang A atau yang B? Yang mana, yang A atau B? Yang A ya. Baik. Berarti kita lihat jaraknya kan berbeda, R-nya atau D-nya. Maka kalau jarak gayanya dibutuhkan 12 Newton, maka kita bisa mencari F-nya, yaitu F kalikan D, sehingga F-nya diketahui 30 Newton. Kalau jaraknya itu 0,3 dengan besar momen yang sama, maka kita dapatkan F-nya adalah 50 Newton. Kalau jaraknya semakin kecil, maka gaya dibutuhkan jadi semakin besar. Tapi kalau jaraknya besar, maka gaya diperoleh menjadi lebih besar. Itu aja. Ya. Ya, jadi sekarang contoh yang lain. Two couples act on the beam. The resultant couple is zero. Sebuah atau dua buah couple bekerja pada sebuah beam seperti pada gambar berikut. Kemudian diketahui bahwa jumlah couple-nya adalah 0, berarti seimbang. Maka find the magnitudes of the force P and F and the distance D. Kemudian carilah besarnya gaya P dan F, serta jarak D ini berapa. Ya. Jadi kita dapatkan ini. Kelihatan semua ya presentasi saya. Jadi
Baik. Jadi bagaimana langkahnya untuk menyelesaikan soal ini? Yang pertama, gunakan use definition of a couple to find PMF. Gunakan definisi couple untuk mencari P dan F. Gunakan aturan main atau teorema yang dipakai dari momen couple untuk mendapatkan nilai P dan F. P itu kan ini ya, P dan F. Momen couple sudah kita bahas tadi. Maka kita bisa identifikasi mana momen couple-nya. Ya, ini kan ada P, ada 500, 300 dan F. Maka momen couple P dan F gimana cara mencarinya? Ya gunakan teorema couple, bahwa couple itu adalah dua buah gaya yang saling berlawanan yang terpisah sejauh D atau terpisah sejauh jarak L, di mana D dan L adalah diameter dari lingkaran yang dibentuk oleh dua gaya tersebut. Ini langkah pertama. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat, ya. Jadi momen couple-nya kalau kita lihat di sini ada 500, ada P. Sehingga jaraknya di jalan adalah 2 meter. Maka kita bisa mendapatkan momen couple-nya. Ini kelihatannya kan couple, kenapa 500 ini? P berarti pasti juga 500. Kan couple kan saatnya gayanya kembar sama besarnya. Kemudian dipisahkan oleh jarak dari dua gaya tersebut. Ini satu. Kemudian yang kedua ini kan 300 dan F. F-nya kira-kira berapa? 300 juga. Karena gaya ini sudah jelas berpasangan. Jadi kalau kita mencari couple secara mungkin seperti ini. Kita buat garis kedua. Ya, kemudian juga dengan ini kita bisa pandang. Jadi ini kita bisa mendapatkan D-nya di sini kan? Ya, kita di sini D-nya. Nah, ini adalah jarak D dari dua gaya tersebut. Tapi ini kan tidak bisa diukur panjangnya. Maka kita nggak bisa proyek. Kita bukan proyeksi. Ya, ini kan rasanya. Assalam. Metu mana lur wonge? Itu mana tadi? Mas Batur.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tadi putus sampai di mana? Kok putusnya? Saya tidak tahu kalau putus. Kalau tadi saya mana? Putus tadi. Maaf, saya tadi putus sampai materi yang mana ya? Halo? Saya tadi putus sampai materi yang mana? Ini sudah ini. Saya lanjutkan ya. Tadi putus, saya belum tahu saya mana tadi. Jadi intinya saya lanjutkan aja. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi momen couple-nya itu ada berapa? Ada 3 kan ya. Jadi P dengan 500.
Kemudian 300 yang kita pecah jadi dua yaitu BX dan BY atau AX atau AY. Jadi mengkoppel antara 500 dengan P, 300 apa? BX dengan AX dan BY dengan AY. Untuk P dengan 500 jaraknya kan 2. Kalau untuk yang BX BX ini jaraknya adalah ketebalan ini, berarti 0,2 meter. Kemudian untuk yang BY 300 BY ini dengan AY, jaraknya adalah D yang kita cari. Maka tinggal kita jumlahkan aja momen itu dengan konsep keseimbangan, juga jumlah momennya sama dengan 0. Misalkan saya ambil nama Fx adalah momen untuk yang Bx ini dengan Ix, kemudian My antara By ini dengan Ay. Kemudian Mp adalah yang ini, momen antara 500 dengan P, karena sama 500. Sehingga kita dapatkan min Fx kalikan 0,2. Min Fx kan ini, Fx kan ini, Fx dengan Ax, jaraknya kan 0,2. Arahnya, kalau misalkan ini apa Bx dan Ay ini seperti ini kondisi, berarti putarnya kan searah jarum jam. Kanan itu kiri, berarti kan searah jam. Maka nilainya minus dari Fx kali 0,2. Kemudian untuk Fy, yaitu antara By dengan Ay ini. Jaraknya berapa? D yang kita cari. Maka kita masukkan persamaannya menjadi ya Fj kalikan D. Ini kurang D ya. Fj kalikan D. Kemudian yang Fp kan yang ini. Yang ini ya. (500) dengan P ini. Jaraknya adalah 2. Sehingga kita arahnya kemana? Searah jam sehingga minus. Jadi seperti kita masukkan sekarang Fx adalah F cos 60. Ini kan 60. Ini 30. Maka yang F terhadap X adalah 60. Sehingga F cos 60, Fy, F sin 60. Nah, ini nggak boleh bingung lagi. Ya kita masukkan. Jadi min Fx kalikan 0,2. Min F cos 60 kalikan 0,2. Kemudian Fj kali ini. F sinus 60 kalikan D. Kan Fj kan F sinus 60. Kalikan D. Kemudian ditambah Fp. Fp kan ini 500 dan kali 2. Tinggal 500 kali 2. Itu rumus untuk momen koppel. Hingga D-nya bisa kita cari. Nah, seperti itu.
Kok putus lagi ya? Wah, udah berapa kali putus terus. Ya, gini aja ya. Ini tadi saya menerangkan tentang papan couple dan tidak tahu kalau putus. Masa membantu yang siapin Zoom pakai Skype. Oke, saya ulangi ya sedikit saja dari menkopel tadi. Ini saya ulangi lagi. Semoga tidak putus lagi. Mohon maaf. Saya lanjutkan ya. Jadi dari gambar ini atau dari frame ini kita bisa mendapatkan momen couple yang bekerja, yaitu yang pertama P500 ini, kemudian B dan A. B dan A ini kita uraikan jadi 2, X dan Y, berarti BX dan BY, AX dan AY. Sehingga kita dapatkan momen couple yang baru. Apa itu? BX dengan AX, ini AX, kemudian BY dengan AY. Ya, untuk P dengan 500 jaraknya 2 meter. Untuk BX dengan AX jaraknya ketebalan frame ini berapa? 0,2 meter. Sedangkan untuk yang BY dengan AY ini jaraknya D, itulah yang dicari. Nah, kemudian penyelesaiannya kita menggunakan konsep equilibrium atau persimbangan. Apa? Sigma momen sama dengan 0, baik itu momen couple atau momen yang bukan couple. Jadi MX saya sebut MX adalah BX dengan AX. Kalau MY, BY dengan AY. Kemudian MP adalah P ini dengan 500. Nah, maksudnya kita dapatkan jaraknya adalah 2 meter untuk P, ini 2 meter. Kemudian untuk BX dan AY, jauhnya adalah 0,2 ketebalannya. Kemudian antara BY dan AY, jaraknya adalah D yang kita cari. Maka tinggal kita masukkan. Sedangkan kita tahu bahwa Fx adalah F cos 60, besar ini ya. F cos, karena ini kusurnya 30, maka yang bawah ini 60. Maka Fx F cos 60. Sehingga Fy F sinus 60. Baik. Sehingga tinggal kita masukkan min Fx adalah min Fx kalikan 0,2. Kenapa minus? Ya karena putarannya. Fx ini kan adalah antara Fx dengan Ax. Jadi putarannya kemana? Kalau ini ke kiri, ini ke kanan. Ini putarannya. Maka akan searah jarum jam. Kalau BY dengan AY, putarannya demikian, maka berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan kan plus, kalau searah minus. Demikian juga yang 500 dengan P ini arahnya searah jarum jam, sehingga jalannya adalah minus. Maka kita dapatkan F min Fx kalikan 0,2, Fy kalikan D, dan min Fp kali
2. Ingat ini tadi X dan BX. Kalau FY dan AY, kalau FP yang yang 500 itu. Jika kita masukkan min F cos 60 kalikan 0,2, F sin 60 kalikan D, FP kalikan D. Kita masukkan nilainya. F-nya kan 300, berarti minus 300. Cosnya 60, ini 0,2 ada jarak berapa yang ditentukan oleh siswa tadi. Maaf, jarak yang 0,2, kemudian ini 300 kalikan sinus 60, 300 kalikan D yang dicari, 500 kalikan 2P. Maka kita bisa mendapatkan nilai. Nah, mungkin itu aja dari saya. Ditanyakan? Ya, saya ditanyakan. Soalnya nanti rekamannya akan saya upload di e-learning. Ya. Kalau tidak ada, saya cukup sekian. Saya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.